Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri debat pada hari ini, dan yang terhormat tim oposisi dan para penonton sekalian. Saya Habib Nugroho sebagai pembicara dari tim pemerintah pertama akan memulai perdebatan pada siang hari ini. Namun sebelum itu, izinkanlah saya mengenalkan anggota tim kami. Yang pertama yaitu pembuka pemerintah kedua atas nama Ita Fitria, kemudian penutup pemerintah pertama atas nama Anissa Nurul Cahya, dan yang ketiga yaitu penutup pemerintah kedua atas nama Eka Rohimah. Dewan Juri yang terhormat dan hadirin sekalian, kami tegaskan akan mendukung mosi debat hari ini, yaitu sebagai aktivis lingkungan, kami tidak akan mempublikasikan hasil penelitian mengenai kerusakan lingkungan bukan karena ulah manusia dengan limitasi kepada masyarakat umum yang memiliki literasi yang rendah. Aktivis lingkungan adalah seseorang yang bergerak aktif dalam bidang lingkungan. Hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan atau sumber daya yang ada di bumi ini, maka aktivis ini akan melakukan berbagai hal untuk mendukung hal itu agar dapat terciptanya kelangsungan lingkungan hidup yang lebih baik. Kemudian, untuk kerusakan lingkungan sendiri, menurut Muhajat Danu Saputro, kerusakan lingkungan adalah suatu keadaan dalam suatu materi, energi, dan atau informasi yang masuk ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan secara alami menuju batasan-batasan tertentu hingga mengakibatkan terjadinya gangguan, kerusakan tertentu hingga menurunnya kualitas lingkungan sehingga memengaruhi kehidupan manusia. Dan tentu segala hal yang dilakukan aktivis lingkungan harus sejalan atau sejajar dengan penelitian-penelitian mengenai sains. Aktivis tentu akan memilah dan memilih berbagai hal mengenai lingkungan tersebut, termasuk penelitian. Kemudian jurnal dari penelitian yang diteliti oleh peneliti itu akan dipublikasikan ke masyarakat. Namun tak semua penelitian harus dipublikasikan, terlebih pada masyarakat dengan literasi yang rendah. Lantas, apa yang menjadi pertanyaan untuk kita semua? Akibat dari hal itu, munculnya berbagai kerancuan informasi yang ada di masyarakat dengan tingkat literasi yang rendah. Mereka tentu akan menelan secara mentah-mentah informasi tersebut tanpa membaca secara keseluruhan dan mendalami penelitian yang dipublikasikan. Bahkan yang lebih parah lagi, dari menelan informasi tersebut, sikap yang ditimbulkan pasca itu akan berdampak lebih buruk lagi terhadap lingkungan. Contoh, semisal suatu peneliti mempublikasikan suatu jurnal mengenai sungai X pencemaran sungai X ternyata bukan ulah manusia, melainkan faktor alam berupa adanya interaksi kimiawi antara makhluk hidup di dalamnya. Sebagai orang dengan tingkat literasi yang cukup atau tinggi, yang semestinya membaca penelitian itu, maka pikiran yang muncul pun akan berbeda. Sebagai orang memiliki literasi tinggi, maka mereka akan memahami jika kasus tersebut hanya terjadi di sungai X, tidak di sungai A, B, C, atau Z. Sedangkan berbeda lagi dengan kasus yang dimiliki oleh masyarakat dengan literasi rendah. Mereka tentu akan mengambil sebuah kesimpulan jika, wah ternyata di sungai X pencemarannya bukan karena ulah manusia. Berarti kita boleh membuang sampah di sungai Y dong, dan pada akhirnya malah menimbulkan masalah yang lain dan lebih parah lagi. Tentu hal ini dapat menyimpulkan bahwa kami sangat menyetujui jika tidak mempublikasikan jurnal kerusakan lingkungan yang disebabkan bukan oleh manusia, khususnya terhadap masyarakat yang memiliki literasi rendah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ririn Rahayu sebagai pembicara 1 tim oposisi pembuka. Saya akan memulai pidato dalam hitungan 3, 2, 1. Kerusakan lingkungan dapat mengganggu keseimbangan ekologi yang berdampak pada eksistensi manusia. Dengan terganggunya keseimbangan ekologi tersebut, kemampuan alam untuk produksi akan semakin menurun, sedangkan kebutuhan manusia akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Alam berperan besar terhadap kehidupan manusia. Peran besar yang diberikan oleh alam tidak terlepas dari jasa-jasa alam itu sendiri yang dikenal dengan jasa ekosistem.
Kerusakan yang terjadi pada berbagai ekosistem menyebabkan komponen-komponen yang menyusun suatu ekosistem seperti keanekaragaman varietas, keanekaragaman jenis juga ikut terganggu. Menyadari hal tersebut, lingkungan mempunyai dampak yang besar bagi seluruh makhluk hidup. Manusia khususnya harus mengetahui keadaan alamnya apakah baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja, sehingga mempublikasikan penelitian kerusakan bukan karena ulah manusia merupakan suatu hal yang perlu dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dewan ini memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengidentifikasi masalah, mencari sebuah solusi, dan apa yang bisa dilakukan untuk membantu memecahkan solusi tersebut dan mengawasi jalannya penyelesaian masalah yang terkait isu masyarakat. Sehingga yang berhubungan dengan masyarakat dalam hal lingkungan merupakan andil dari sebuah dewan aktivis lingkungan ini. Untuk menghasilkan dampak yang berarti, hasil temuan suatu penelitian harus diketahui oleh masyarakat, baik secara spesifik dalam kelompok tertentu maupun kepada kalangan umum. Hal ini mendorong kebutuhan akan diseminasi penelitian. Diseminasi dapat diartikan sebagai penyebarluasan ide dan gagasan kepada halayak. Biasanya kepada kelompok tertentu seperti sesama akademisi, pengamat, juga masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah pembuka mengatakan bahwa penelitian tidak dipublikasikan ke masyarakat yang memiliki literasi yang rendah. Justru itu, literasi baca Indonesia rendah disebabkan karena minimnya akses baca. Kita sering mendengar bahwa literasi rendah karena minat yang tidak ada dari masyarakat. Padahal lebih dari itu, akses yang digunakan untuk membaca memang sedikit. Sehingga jika alasan tidak mempublikasikan hasil penelitian adalah karena masyarakat literasinya rendah, itu sudah menjadi jawaban bahwa untuk meningkatkan literasi ya harus dipublikasikan. Kita sering mendengar bahwa kerusakan alam terjadi karena ulah tangan manusia. Manusia dijadikan objek atas kerusakan yang terjadi. Sebagian besar memang karena manusia yang didasari karena ambisi dan uang. Misalnya pembukaan lahan untuk bisnis, pemundulan lahan hijau, pengembangan gedung pencakar langit, pada lahan drainase, dan lain sebagainya. Hal tersebut bisa menjadi urgensi pada pidato saya bahwa kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia bisa berdampak buruk bagi ekosistem alam, apalagi jika penyebabnya karena alam itu sendiri, di mana hal tersebut di luar kontrol manusia. Hasil penelitian tersebut mengenai kerusakan lingkungan bukan karena manusia harus dipublikasikan, supaya memberikan informasi dan pengalaman baru. Hal tersebut juga bisa menjadi reminder kita sebagai manusia untuk selalu menjaga keseimbangan alam. Manusia sebagai makhluk yang kecil saja bisa merusak lingkungan atau atas dasar nafsu belaka, apalagi jika penyebabnya itu alam yang memang merupakan sebuah simbol dari kebesaran Tuhan. Dengan adanya publikasi dan penelitian mengenai kerusakan lingkungan bukan karena ulah manusia, maka akan menumbuhkan wawasan bahwasanya kerusakan lingkungan tidak hanya karena ulah manusia, namun juga karena faktor alam, seperti letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Seorang peneliti mempunyai tugas utama melakukan kegiatan penelitian dengan kreativitas yang mampu melahirkan bentuk pemahaman baru dari persoalan-persoalan di lingkungan keilmuannya. Peneliti diharapkan mampu menumbuhkan kemampuan-kemampuan baru dalam mencari jawaban atas permasalahan yang timbul di lingkungan keilmuannya. Pemahaman baru dan kemampuan baru tersebut diharapkan menghasilkan temuan keilmuan yang menjadi kunci pembaruan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Publikasi hasil penelitian adalah cara penyebarluasan hasil penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah di dalam forum atau media publikasi yang lebih luas di luar lingkungan yang terkait lingkungan dengan pelaksanaan penelitian. Penelitian dan hasil penelitian merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh peneliti secara sendiri atau kelompok atau secara bersama dengan pihak lain yang berwenang. Sehingga jika tidak dipublikasikan, maka ditakutkan akan terjadi plagiasi. Di era sekarang, yang dimana riset sudah sangat maju, publikasi ilmiah menjadi hal yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Selain memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, publikasi ilmiah juga dapat mengkomunikasikan data, informasi, dan pemikiran ilmiah seseorang. Jika sebuah penelitian tidak dipublikasikan, ditakutkan akan terjadi kesesatan pengetahuan atau pengetahuan yang sudah mengakar tetapi datanya tidak ada. Publikasi penelitian tentang kerusakan lingkungan bukan karena ulah manusia bisa menjadi rujukan yang solutif bahwasanya kerusakan lingkungan tidak hanya karena ulah manusia, tetapi juga bisa terjadi secara alami, karena suatu penelitian dilakukan untuk memperoleh informasi dan fakta. Penelitian dipublikasikan bertujuan untuk kepentingan umum dan sebagai pengetahuan. Maka dari itu perlu adanya solusi dari pemerintah dan dewan yang memiliki wewenang dalam mencari solusi yang baik atau pencegahan yang dapat dilakukan, sehingga mempublikasikan suatu penelitian tentang kerusakan lingkungan bukan karena ulah manusia harus dilakukan, dan saya bangga menjadi tim oposisi pada mosi kali ini. Terima kasih.
Baik, di sini saya sebagai tim pembuka pemerintah 2 yang akan berargumen tentang berkaitannya dengan lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat terjadi karena proses alam itu sendiri, dan klaim bahwa masyarakat tidak akan keberatan atas hasil penelitian yang menyebutkan bahwa kerusakan alam tidak disebabkan oleh ulah manusia, dan tugas aktivis adalah memberi sosialisasi bagi masyarakat. Selain itu, untuk mempublikasikan suatu penelitian yang menggegerkan dunia, tentu saja perlu mempertimbangkan kerugian yang akan dialami oleh berbagai sektor, seperti sektor ekonomi, sosial, dan kesehatan. Ketiga sektor tersebut akan terdampak langsung jika hasil penelitian dipublikasikan. Masyarakat memang tidak keberatan, namun mereka akan abai. Dengan cara memberi sosialisasi bagi masyarakat, mungkin itu bisa menjadi sebuah alternatif. Namun, karena perlu tindakan yang lebih dari sekedar sosialisasi, karena sosialisasi tidak memberi dampak secara langsung, maka bisa dengan cara memberikan sebuah pemahaman atau hal lain sebagainya yang membuat masyarakat itu bisa memahami atau memaklumi hal tersebut. Mengapa tidak dipublikasikan hasil penelitian tersebut? Masyarakat akan berpikir, maksudnya kalau masyarakat diberi pemahaman, mereka akan lebih mengerti tentang mengapa pempublikasian tidak dipublikasikan. Eksploitasi besar-besaran akan dilakukan, mengingat hal tersebut tidak akan merusak alam. Penambangan pohon tanpa reboisasi, jika seperti itu yang terjadi, siapa yang akan mendapatkan keuntungan banyak? Tentu saja para jajaran elit masyarakat, pemilik saham. Masyarakat biasa tidak akan mendapatkan keuntungan. Kesenjangan sosial pun tidak dapat dihindari. Istilah yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin tentu akan terjadi. Sektor kesehatan tentu saja akan terkena imbasnya. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan tentu saja menurun drastis saat belum mengetahui bahwa kerusakan lingkungan tidak disebabkan oleh manusia saja. Mereka abai, apalagi jika penelitian ini dipublikasikan lingkungan akan kotor, tercemar, dan penuh polusi. Alam memang tidak akan rusak, namun tubuh manusia yang akan rusak. Penyakit akan mewabah pada tahun 1820 di Eropa. Terjadi wabah kolera yang menewaskan banyak sekali korban. Mengapa wabah ini bisa terjadi? Wabah ini terjadi karena sanitasi yang buruk dan lingkungan yang tercemar. Jadi kesimpulan dari peneliti baik tidak mempublikasikan penelitian tersebut. Tugas dari seorang aktivis lingkungan ialah memberikan sosialisasi atau ajakan kepada seluruh masyarakat agar berkenan untuk melakukan upaya-upaya dalam melestarikan lingkungan. Jika hasil penelitian yang menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan bukanlah karena ulah manusia, kami mengkhawatirkan manusia tidak mau lagi melakukan upaya dalam melestarikan lingkungan. Maka alangkah baiknya publikasi tidak dilakukan karena menimbang satu dengan hal lain sebagainya, agar tidak menjadi suatu masalah lain yang akan muncul dalam pempublikasian itu sendiri. Maka itulah alasan-alasan mengapa alangkah baiknya tidak usah dipublikasi, karena banyak hal yang memang akan menjadi problem atau sebuah ketidakbaikan untuk masyarakat sendiri maupun pemerintah, karena jika ada masalah pun maka akan kembali lagi ke pemerintah bagaimana cara bekerjanya tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Saya sebagai tim oposisi pembuka, saya sendiri menolak adanya hal keterkaitan tidak mempublikasi hasil dari penelitian tersebut. Apapun alasannya, hasil penelitian tersebut harus dipublikasikan. Bagaimana halayak bisa tahu jika hasil tersebut disembunyikan? Seorang peneliti yang aktif haruslah produktif dalam menghasilkan publikasi penelitiannya. Publikasi sendiri menjadi bukti utama orisinalitas penelitian yang dilakukan serta dapat menjadi modal rekam jejak bagi peneliti tersebut. Lebih luasnya lagi adalah peneliti dapat membangun jejaring internasional melalui publikasi tersebut. Jejaring internasional yang dapat terbangun bisa terjadi apabila jurnal tersebut banyak dijadikan sumber referensi serta kutipan. Bahkan semakin banyak yang dikutip oleh peneliti lain akan semakin tinggi reputasi peneliti tersebut. Keaktifan dari aktivis peneliti dalam publikasi penelitian lingkungan dapat diukur dalam indeks.
Indeks H sendiri merupakan sebuah tolak ukur bagi seorang peneliti dalam mengembangkan hasil karya keilmuannya. Penentuan ini didasarkan pada jumlah publikasi yang terindeks dan merujuknya. Semakin tinggi indeks H dari seorang peneliti, maka semakin tinggi pula reputasi peneliti tersebut. Adapun tujuan dari publikasi ini adalah mensosialisasikan hasil temuan dari kajian atau penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Banyak sekali fakta hasil kajian dan penelitian yang sebetulnya sangat penting dan menarik untuk diakses, dijadikan bahan yang sangat penting untuk pengambilan keputusan. Tetapi sulit diakses oleh pihak pengambil keputusan tersebut. Hal ini disebabkan karena hasil penelitian tersebut tidak dipublikasikan secara luas. Dengan mempublikasikan hasil penelitian tersebut dapat berkontribusi untuk menyelesaikan sebuah masalah problem yang belum terpecahkan, seperti tadi kerusakan lingkungan. Dengan banyak melakukan publikasi, tentu khalayak akan mengenal hasil penelitian tersebut. Selain itu, dengan mempublikasikan hasil penelitian akan dapat membandingkan bagaimana perkembangan keilmuan tersebut. Itu menjadi salah satu indikator jika penelitian yang dilakukan sudah dipublish dan dapat langsung dimanfaatkan. Lagi pula, dengan menaruh hasil penelitian di publikasi, reputasi kehandalan seorang aktivis tidak perlu diragukan lagi. Dengan publikasi ini sendiri, dengan tujuan membentuk atmosfer aktivis penelitian menjadi lebih baik dan semarak. Hasil penelitian yang tidak dipublikasikan sama halnya tidak akan ada gunanya. Melakukan publikasi terhadap hasil penelitian suatu hal yang penting bisa dikatakan sebagai tindak final untuk menyempurnakan kegiatan penelitian yang selama ini dilakukan. Selain itu, penerbitan atau publikasi nantinya berhubungan erat dengan HKI atau hak kekayaan intelektual sebagai hasil penelitian yang akan mendapat pengakuan dari seluruh dunia. Ditambah lagi, semua yang membaca hasil penelitian tersebut bisa mengetahui asal dan penulis. Selain itu, sebagai upaya agar penelitian yang telah dilakukan memiliki ketersebaran manfaat yang luas, jika tidak dipublikasikan, bagaimana dapat diketahui? Sebagai contoh tadi, seumpama penelitian yang dilakukan mengenai tentang kerusakan lingkungan, nah jika tidak dipublikasikan, bagaimana bisa mengetahui dampak, penyebab, atau sesuatu hal mengenai kerusakan lingkungan? Apalagi orang yang awam, bahkan mereka malah akan melakukan suatu kerusakan lingkungan tersebut karena mereka menganggap hal itu tidak menimbulkan dampaknya. Penelitian dan publikasi ilmiah bagaikan sekeping mata uang yang berlainan sisi namun tidak bisa dipisahkan. Hasil penelitian yang baik perlu didukung dengan publikasi yang baik agar manfaatnya bisa dirasakan khalayak luas. Pastinya kita semua sadar bahwasanya tidak ada satupun karya yang sia-sia, apalagi karya tersebut adalah suatu riset yang telah digunakan berapapun itu lamanya. Seorang peneliti atau aktivis yang mempublikasikan hasil riset tersebut, bahkan selain dapat mengangkat namanya, juga dapat mengangkat intuisinya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya dari pembicara pertama, pemerintah penutup akan menyampaikan beberapa argumen yang mendukung MOSI. Lingkungan adalah aset suatu negara yang harus dijaga dan tidak dibiarkan rusak begitu saja. Kerusakan lingkungan yang terjadi pasti ada faktor-faktor penyebabnya. Kita harus tahu bahwa kerusakan lingkungan itu terdapat dua jenis, yaitu karena murni disebabkan alam dan juga karena perbuatan manusia. Konteks yang dibahas pada debat ini yaitu peneliti yang menemukan fakta baru mengenai kerusakan lingkungan bukan disebabkan karena ulah manusia. Saya akan menyampaikan dua argumen yang mendukung MOSI bahwa hasil penelitian tersebut tidak dipublikasikan. Yang pertama, sebagai aktivis lingkungan perlu memperhatikan banyak hal sebelum hasil penelitian tersebut meluas di ranah publik. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu tingkat literasi seseorang yang pasti berbeda-beda. Tingkat literasi masyarakat inilah yang menentukan penafsiran mereka terhadap hasil penelitian tersebut. Tidak bisa dipungkiri apabila mereka salah dalam memaknai hasil penelitian tersebut, pasti akan terjadi indikasi perusakan lingkungan pada akhirnya. Mereka yang tidak bisa menerima hasil penelitian tersebut secara benar akan menjadikan hasil penelitian ini sebagai landasan mereka dalam bertindak kerusakan lingkungan, baik kerusakan lingkungan yang mereka lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya, seseorang yang membuang sampah sembarangan
penggundulan hutan secara ilegal atau yang lainnya, mereka pasti merasa tenang dan menjadikan hasil penelitian tersebut sebagai sandaran mereka untuk mencari alasan tidak mau disalahkan bahwa manusialah yang pada awalnya berbuat kerusakan lingkungan. Padahal jelas bahwa misalnya membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan saluran air terhambat sehingga menyebabkan bencana banjir. Selanjutnya argumen yang kedua, perlu juga diperhatikan bahwa sifat manusia yang berbeda-beda dan juga sifat masyarakat itu tidak bisa dipatokkan secara universal. Kita tidak bisa memastikan sifat dan psikologi mereka. Hasil penelitian ini tidak bisa dipastikan dapat diterima manfaatnya dengan baik untuk semua orang. Malah bisa sebaliknya, yaitu dimanfaatkan. Adapun nanti sekelompok oknum yang menyalahgunakan hasil penelitian tersebut, yaitu mereka yang rakus akan alam, menjadikan hasil penelitian itu sebagai hal yang bisa mereka jadikan dalih untuk mereka semakin berani berbuat kerusakan. Oknum-oknum seperti ini biasanya merusak lingkungan untuk kepentingan dan keuntungan mereka sendiri, seperti penggundulan hutan, pembakaran hutan, serta pertambangan secara ilegal. Jadi, banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam mempublikasikan penelitian seperti ini. Aktivis lingkungan tentu juga harus memikirkan dampak yang akan terjadi apabila penelitian tersebut tidak bisa diterima dan ditafsirkan secara benar, serta bisa juga disalahkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tentu aktivis lingkungan akan lebih baik menyimpan hasil penelitian tersebut sebagai literasi yang tidak dipublikasikan. Itu saja, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Aldino Yakifayat dari pembicara penutup oposisi 1. Sebenarnya kerusakan lingkungan memang bukan saja terjadi karena ulah manusia saja, tetapi juga terjadi karena faktor alam. Tapi dalam penelitian ini disebutkan bahwa kerusakan lingkungan bukan karena ulah manusia. Kenyataannya, manusialah yang paling banyak berbuat kerusakan terhadap lingkungan sendiri. Dan seharusnya penelitian ini memang perlu untuk dipublikasikan kepada masyarakat, supaya masyarakat paham mengapa kerusakan lingkungan bukan karena ulah manusia. Dan tadi kan juga disebutkan bahwa tingkat literasi yang rendah bisa menyebabkan salah penafsiran atau memaknai hasil penelitian tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu alasan dari para aktivis lingkungan untuk tidak mempublikasikan hasil penelitian tersebut. Sebenarnya untuk tingkat literasi yang rendah yang bisa menyebabkan salahnya penafsiran dan memaknai hasil dari penelitian tersebut dapat diatasi, yaitu dengan cara melakukan penjelasan yang secara detail terhadap penelitian tersebut saat penelitian tersebut dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memahami isi dari penelitian tersebut dan tidak akan terjadi salah penafsiran. Dan juga untuk mengatasi ulah para oknum yang memanfaatkan penelitian ini untuk melakukan pengerusakan lingkungan, sehingga mereka tidak gampang memanfaatkan penelitian tersebut untuk berbuat kerusakan terhadap lingkungan. Dengan tidak mempublikasikannya hasil penelitian yang sudah dilaksanakan tersebut, bisa jadi masyarakat beranggapan bahwa kerusakan lingkungan memang bukan terjadi karena ulah manusia, sehingga mereka seenaknya sendiri berbuat kerusakan terhadap lingkungan. Karena sudah mendengar tentang judul dari penelitian tersebut tanpa memahami isinya. Jadi bisa disimpulkan hasil penelitian tersebut memang perlu untuk dipublikasikan terhadap masyarakat luas, disertai dengan
penjelasan secara detail oleh para peneliti terhadap masyarakat sehingga masyarakat paham mengapa kerusakan lingkungan bukan terjadi karena ulah manusia. Demikian argumen yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Aika Rahumah dari pembicara kedua tim pemerintah penutup. Saya akan menyampaikan beberapa argumen saya. Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan oleh tim pemerintah pembuka tadi, bahwa fokus kita adalah hasil penelitian tidak untuk dipublikasikan kepada masyarakat, terutama masyarakat dengan tingkat literasi yang rendah. Pertama, saya akan menyanggah argumen dari tim oposisi tadi yang mengatakan bahwa seharusnya hasil penelitian dipublikasikan kepada masyarakat dengan penjelasan yang detail atau dengan diberikan penjelasan sedetail mungkin. Sanggahan saya di sini, apabila penelitian yang dipublikasikan kepada masyarakat disertai dengan penjelasan yang detail, bukankah akan membuat masyarakat dengan tingkat literasi yang rendah ini menjadi tambah malas untuk membacanya? Dan hal itu justru dapat memperparah keadaan ketika mereka kemudian hanya membaca sedikit informasi dari hasil penelitian yang dipublikasikan tadi, atau mereka hanya membaca beberapa kalimat atau beberapa paragraf awal. Hal itu justru membuat mereka hanya menangkap informasi setengah-setengah saja, dan tidak menutup kemungkinan informasi yang mereka tangkap setengah-setengah tadi akan disalahartikan oleh mereka. Kemudian, untuk mengatasi tingkat literasi yang rendah, menurut saya bukan dengan cara kita mempublikasikan hasil penelitian, tetapi bisa menggunakan cara-cara yang lain. Sebagai contoh, misalnya dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan tingkat literasi yang rendah ini tentang betapa pentingnya literasi dan betapa pentingnya membaca. Tetapi sosialisasi yang kita lakukan tidak dilakukan dengan seperti cara-cara yang biasanya, atau dalam artian kita harus dapat memberikan inovasi-inovasi ketika kita memberikan sosialisasi agar hal itu dapat menarik minat masyarakat sehingga membuat masyarakat menjadi sadar betapa pentingnya literasi. Selain itu, contoh yang lain bisa kita terapkan kepada para siswa. Hal ini menurut saya lebih baik daripada dengan kita mempublikasikan hasil penelitian, entah kita publikasikan secara umum ataupun secara detail. Oleh karena itu, kami sebagai tim pemerintah penutup menyetujui bahwa hasil penelitian tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan bukan oleh ulah manusia tidak untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Baik, saya Lumatul Ilmas Lilia dari tim penutup oposisi 2. Terkait dengan mosi yang diberikan, yakni sebagai aktivis lingkungan, Dewan tidak akan mempublikasikan hasil penelitian mengenai ditemukannya fakta baru bahwa kerusakan lingkungan bukan karena ulah manusia. Jadi saya tidak setuju dengan tidak mempublikasikannya hasil penelitian ini, karena akan sangat disayangkan apabila suatu hasil penelitian tidak dipublikasikan. Karena suatu hasil penelitian akan memiliki manfaat yang nyata bagi masyarakat, karena dengan mempublikasikan hasil penelitian tersebut, masyarakat dengan mempublikasikan hasil penelitian tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang merupakan dari kegiatan penelitian tersebut juga. Dengan dipublikasikannya hasil penelitian tersebut juga akan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi masyarakat akan lebih tahu bahwa kerusakan lingkungan bukan karena ulah manusia. Maka masyarakat akan lebih tahu hal-hal apa saja yang dapat merusak lingkungan dengan penelitian tersebut apabila benar-benar dipublikasikan. Jika masyarakat sudah mengetahui mengenai hal apa saja yang dapat merusak lingkungan, maka masyarakat akan tahu bagaimana cara untuk menjaga lingkungan. Karena telah mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat merusaknya. Dengan begitu, masyarakat akan ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan agar tidak memperparah kerusakan yang terjadi. Selanjutnya, jika suatu penelitian dipublikasikan, maka penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan yang dapat digunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, dan juga dapat pula digunakan sebagai sumber belajar dalam bidang pendidikan. Selain itu, hasil penelitian tersebut juga dapat
menjadi acuan terkait untuk memberikan solusi terkait kerusakan-kerusakan alam yang terjadi. Apabila hasil penelitian ini tidak dipublikasikan dengan alasan dikhawatirkan dapat memberikan tafsir karena tingkat literasi masyarakat yang rendah atau masih minim, maka masih ada solusi yang dapat ditawarkan agar hasil penelitian ini harus tetap dipublikasikan. Karena akan sangat disayangkan apabila suatu hasil penelitian tidak dipublikasikan sama sekali. Solusi yang dapat ditawarkan salah satunya yaitu dengan memberikan penjelasan pada masyarakat dengan menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin dan dapat dipahami oleh masyarakat. Sehingga masyarakat tidak salah tafsir lagi mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Seperti yang diungkapkan oleh tim oposisi kedua, yakni seorang peneliti yang aktif juga harus aktif juga mempublikasikan karena dapat menjadi bukti orisinalitas yang dilakukan dan dapat menjadi model rekam jejak peneliti tersebut menjadi lebih luas. Yang lebih luas lagi, peneliti tersebut juga dapat membangun jejaring hingga tingkat internasional melalui jurnal-jurnal penelitian tersebut. Dan akan lebih tinggi pula reputasi dari seorang peneliti apabila jurnal yang telah dipublikasikan semakin banyak digunakan sebagai sumber rujukan penelitian-penelitian selanjutnya. Di sini saya juga akan memberikan sanggahan pada tim pemerintah kedua yang mengatakan bahwa tingkat literasi rendah tidak diatasi dengan mempublikasikan jurnal ataupun hasil penelitian yang telah dilakukan. Nah, bagi kami, fokus pembahasan kita di sini bukan mengenai cara untuk mengurangi tingkat literasi yang masih rendah, tapi merujuk pada urgensi atau pentingnya bagaimana kita mempublikasikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Perlu diketahui juga bahwa tidak semua masyarakat di Indonesia memiliki tingkat literasi yang rendah. Jadi hal tersebut tidak menjadi alasan lagi apabila tidak mampu mempublikasikan hasil dari penelitian. Karena dengan mempublikasikan hasil dari penelitian akan memiliki dampak bagi masyarakat dalam berbagai bidang. Dan salah satunya dapat digunakan dalam bidang pendidikan, yakni sebagai rujukan dalam bidang pembelajaran. Terima kasih.